Hai, perkenalkan saya Nindita Putri dan di sini saya akan membahas tentang perkembangan internet yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, saat ini masyarakat telah dimanjakan dengan berbagai macam fitur yang ada di smartphone. Di antaranya dengan adanya internet yang mampu mengakses dengan praktis dan cepat. Internet sangat berkembang pesat dan mudah digunakan bagi anak-anak hingga orang dewasa. Internet sangat digemari karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai media informasi, diharap internet juga digunakan sebagai media mencari informasi, media pembelajaran, transaksi online, bahkan sebagai media untuk menjalin pertemanan. Namun, pada kenyataannya manusia tidak mampu terlepas dari internet karena mereka lebih asik dan menemukan sesuatu yang baru dalam internet yang membuat sebagian orang mengalami kecanduan internet. Saat ini sudah tidak asing lagi dengan istilah email, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut merupakan sebagian fitur atau manfaat yang ada di dalam internet. Banyaknya manfaat yang ada pada internet membuat pengguna internet semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti yang kita tahu, pengguna internet di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. We Are Social mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 205 juta per Januari tahun 2022, serta Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yaitu Muhammad Arif, mengatakan bahwa tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta per bulan Juni 2022. Ini berarti ada 73,7% dari populasi yang ada di Indonesia telah menggunakan internet. Nilainya juga lebih tinggi 1% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, yaitu tercatat sebanyak 203 juta jiwa. Namun, dengan maraknya pengguna internet saat ini tentu banyak dampak positif dan negatifnya. Di sini, saya akan menyebutkan beberapa dampak positif dan negatifnya. Di sini, saya akan memulai dengan menyebutkan beberapa dampak positif dari berkembangnya internet di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, memudahkan untuk berkomunikasi dari yang dekat hingga jarak yang jauh sekalipun. Yang kedua, mudah untuk mencari informasi. Yang ketiga, mudah untuk melakukan transaksi bisnis seperti bisnis online dan lain-lain. Keempat, lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir adalah tempat untuk menghasilkan karya. Internet bisa menjadi salah satu tempat untuk menaruh karya-karya yang kita miliki seperti karya tulis, foto, video, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, saya akan menyebutkan dampak negatifnya. Yang pertama, membahayakan informasi pribadi. Bagaimana bisa? Tentu bisa. Karena zaman sekarang banyak situs yang menyalahgunakan informasi pribadi penggunanya. Yang kedua, banyaknya penipuan. Penipuan secara online sangat sering terjadi hingga saat ini. Seperti contoh, membeli barang apa namun yang dikirim justru bukan barang apa yang kita pesan. Yang ketiga, banyaknya informasi palsu. Internet memang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, namun tak sedikit pula banyak oknum yang menyebarkan informasi palsu atau biasa disebut dengan hoax. Dan yang terakhir adalah menjadi antisosial. Hal ini sangat mungkin terjadi kepada seseorang yang banyak menghabiskan waktunya untuk bermain internet dan juga minimnya berinteraksi secara langsung dengan sekitarnya. Nah, untuk menghindari dampak-dampak negatif yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk menghindari kejadian tersebut. Yang pertama, pintar memilih informasi yang didapatkan, seperti kita pastikan dahulu sumber bahkan kebenarannya sebelum kita mempercayainya. Kedua, lebih berhati-hati dalam membeli barang dan lain-lain. Kita bisa melihat dari komentarnya, ratingnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan sembarang membagikan informasi pribadi di internet. Yang terakhir, pentingnya mengawasi anak atau orang-orang di sekitar yang terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk bermain internet, atau juga bisa menyeimbangkannya dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sepertinya cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga pengucapan. Saya Anindita Putri, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.